Baik, mari kita menelusuri kisah Adonis, atau nama aslinya Ali Ahmad Said Esber, salah satu penyair dan pemikir Arab modern paling berpengaruh. Sebagai narator, saya akan menyampaikan kisah ini dengan bahasa sederhana namun tetap tajam, agar argumen-argumen filosofisnya bisa dipahami dengan jernih dan runut. Bagian I, latar belakang dan awal kehidupan. Adonis lahir pada 1 Januari 1910 di desa kecil bernama Kasabin, Suriah. Ia berasal dari keluarga petani Alawi sederhana yang tak mampu mengenyam pendidikan formal tinggi. Namun dari ayahnya, seorang penyair tradisional, ia mengenal puisi dan kecintaan pada bahasa Arab sejak dini. Nama Adonis, ia ambil dari mitologi Yunani sebagai simbol kelahiran kembali, pembaruan dan pemberontakan terhadap norma lama, sebuah pilihan yang sudah memberi isyarat akan jalan hidupnya sebagai pemikir radikal. Catatan penting. Nama ini bukan sekadar gaya barat, tapi sebuah pernyataan filosofis bahwa kebudayaan Arab harus terbuka pada pluralitas peradaban, termasuk warisan Yunani. Bagian 2, perjalanan intelektual dan revolusi bahasa, fase Damaskus dan Beirut, dari tradisi ke revolusi bahasa. Adonis belajar di Universitas Damaskus, lalu pindah ke Beirut, kota yang menjadi pusat pemikiran Arab avant-garde. Di sanalah ia bertemu pemikir dan penyair besar seperti Yusuf Al-Khal, dan ikut mendirikan majalah Shiwisi pada 1957 yang menjadi simbol perlawanan terhadap puisi Arab klasik. Gagasan utamanya di fase ini, puisi Arab klasik terlalu taklid dan membatasi kebebasan berpikir. Puisi harus menjadi wadah untuk kebebasan eksistensial, bukan sekadar pengulangan bentuk lama. Adonis memandang bahwa puisi tidak hanya soal kata indah, tetapi adalah pemberontakan spiritual dan intelektual. Kritik tradisi dan tafsir ulang sejarah Islam. Adonis bukan hanya penyair, ia juga seorang pemikir budaya dan filsuf sejarah. Dalam buku-bukunya, ia melakukan dekonstruksi terhadap warisan intelektual Islam, seraya tetap mengakui keagungannya. Karya penting, Al-Tabit Al-Mutahawil, yang tetap dan yang bergerak, Al-Sufiyah wal-Surrealisme, Sufisme dan Surrealisme. Argumen utama Adonis, peradaban Islam pernah keterbukaan, keberagaman dan inovasi, terutama di era Mu'tazilah dan para Sufi seperti Al-Halaj dan Ibn Arabi. Namun menurutnya sejarah ini diputus oleh dominasi fikih yang formalistik dan politik otoriter, sehingga menghentikan dinamika kreatif umat Islam. Maka Adonis ingin membongkar sejarah itu untuk menemukan kembali yang bergerak dan mengkritik yang tetap, terutama bentuk otoritas agama yang kaku. Bagian 4, inspirasi dan pengaruh besar. Tokoh yang mempengaruhinya, Abu Al-Ala Al-Ma'ari, penyair skeptis dari abad pertengahan, simbol keberanian intelektual. Ibn Arabi dan Al-Halaj, tokoh Sufi yang menggambarkan cinta ilahi dan ekspresi radikal dari kebebasan spiritual. Nietzsche dan Sartre, dari filsafat barat, Adonis menyerap eksistensialisme, pemberontakan terhadap moralitas lama dan penekanan atas kehendak bebas. Adonis tidak pernah menolak Islam secara mutlak, tetapi ia menolak bentuk agama yang menjadi alat kekuasaan. Bagian Adonis dan Al-Quran. Salah satu sisi paling kontroversial dari pemikiran Adonis adalah pendekatannya terhadap Al-Quran sebagai teks sastra. Dalam beberapa esainya, Adonis menyatakan bahwa Al-Quran bisa dibaca bukan hanya secara teologis, tapi juga sebagai teks sastra dan sejarah, sehingga bisa ditafsirkan ulang sesuai konteks zaman. Ini bukan berarti ia melecehkan Al-Quran, tetapi ia memisahkan antara teks dan penafsirannya oleh lembaga keagamaan yang sering dipolitisasi. Inti argumennya, wahyu adalah realitas spiritual, tafsirnya adalah hasil sejarah dan bahasa, dan karena itu selalu bisa dikritisi. Kritik dan warisan. Adonis sangat dihormati sebagai pembaruan puisi Arab, tapi juga dikritik keras oleh kalangan tradisional karena sikapnya yang dianggap sekuler atau anti-agama. Namun warisannya tidak bisa disangkal. 1. Ia membuka ruang perdebatan tentang modernitas dalam Islam. 2. Ia menunjukkan bahwa bahasa adalah kunci revolusi budaya. Ia menjadikan puisi sebagai filsafat hidup, bukan sekadar hiburan atau propaganda. Kesimpulan, mengapa Adonis relevan? Adonis menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat Islam tidak bisa dimulai dari hukum atau politik, tetapi dari bahasa, imajinasi, dan cara kita memahami sejarah. Ia bukan seorang tokoh agama, bukan pula ulama, tapi ia adalah penyair filsuf yang menyadarkan kita bahwa menjadi muslim juga berarti berani bertanya, mencari dan mencipta makna. Sebagaimana puisinya yang tajam dan surrealis, Adonis menantang kita untuk berpikir, apakah kita sedang mengulang tradisi atau sedang menciptakan masa depan? Jika kamu ingin, kita bisa lanjutkan ke analisis mendalam buku Al-Tabit Al-Mutahawil, perbandingan Adonis dengan pemikir seperti Muhammad Arkun atau Naguib Mahfuz. Apa itu puisi filsafat dalam tradisi Arab menurut Adonis? Mau dilanjutkan ke bagian mana?